Guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Karena kali ini, Sakahayang akan membahas sebuah film yang menegangkan dan rilis di tahun ini, di mana film ini berjudul Trap 2024. Bercerita tentang operasi penjebakan yang tim kepolisian lakukan untuk menangkap sosok psikopat yang meresahkan warga. Dan film ini merupakan hasil request kalian baru-baru ini. Oke lah, daripada penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya gadis cantik bernama Riley yang terlihat antusias saat akan pergi menuju konser Lady Raven bersama ayahnya yang bernama Cooper. Setibanya di parkiran, Riley yang tidak ingin terlambat langsung mengajak si ayah untuk bergegas. Hingga di tengah panjangnya antrian, Cooper pun terlihat heran saat melihat tim SWAT bersenjata lengkap sampai ikut melakukan pengamanan. Di dalam gedung, Riley terlihat bergabung dengan 3 kewes FOMO yang sedang asik berjoget. Kemudian, Cooper langsung mengabadikan momen tersebut untuk Riley bisa update status. Setibanya di venue, Riley tak menyangka jika tempat duduknya berada di area VIP. Di tengah kebahagiaan, Riley pun berterima kasih pada effort yang si ayah lakukan. Hingga saat band pembuka menghibur penonton, Cooper semakin heran saat melihat banyaknya polisi yang bertugas melakukan pemeriksaan pada beberapa penonton. Singkat cerita, saat konser puncak akan dimulai, Riley dan para penonton terlihat antusias. Hingga di tengah riuhnya para penonton, tiba-tiba Cooper izin untuk pergi ke WC. Ia pun meminta Riley untuk menikmati konser. Tapi setibanya di tempat modal, Cooper malah membuka HP dan mengecek CCTV tempat seorang pria cindo disekap. Sebenarnya apa yang Cooper lakukan? Pura-pura nggak tahu dulu. Hingga saat Cooper cuci tangan, ia pun seakan berhalusinasi saat melihat seorang nenek ubanan yang tiba-tiba menghilang begitu saja. Kira-kira siapakah nenek itu? Sementara di luar, tim SWAT terlihat berdatangan dan melakukan pengepungan di luar gedung. Tak hanya itu, seorang kepala FBI bernama Haley sampai turun tangan. Kembali ke venue, kali ini Raven yang akan menyanyikan lagu sedih mengajak para penonton untuk menyalakan senter HP biar suasana lebih menyentuh. Melihat tim kepolisian melakukan pemeriksaan pada para penonton, Cooper pun menyadari ada sesuatu yang tak beres. Saat jeda konser, Cooper mengantar Riley untuk membeli kaos. Namun karena stok kaos habis dan harus membawa lagi di gudang, Cooper meminta Riley untuk menunggu sementara ia akan berbicara dengan petugas I.O. Namun bukannya menanyakan kaos, Cooper yang penasaran menanyakan apa yang para polisi lakukan di tempat ini seakan ada teroris cangcut. Lantas Jamie yang polos memberitahu jika saat ini kepolisian dan tim SWAT bekerja sama dengan FBI untuk melakukan misi penjebakan pada seorang psikopat berjuluk The Butcher yang telah meresahkan warga sejak 7 tahun terakhir, di mana dalam setiap aksinya yang sadis, psikopat Butcher selalu mencincang korbannya seperti bahan seblak. Dan meski kepolisian belum mengetahui wajahnya, namun FBI yakin jika psikopat Butcher sudah berhasil dijebak di konser ini berdasarkan info dari orang terdekat psikopat. Mendengar hal itu sontak membuat Cooper panik.
karena ternyata psikopat Butcher yang dimaksud adalah Cooper sendiri. Lantas sebelum kembali ke venue, Cooper yang berusaha mencari jalan kabur terlihat mengajak Riley berkeliling mengecek situasi. Melihat penjagaan ketat di setiap penjuru, Cooper langsung mengajak Riley kembali ke venue. Di tengah konser, Cooper yang panik izin pada putrinya dengan alasan menanyakan stok kaos pada Jamie. Hingga Jamie yang melihat Cooper datang, ia langsung mengajaknya ke gudang. Setibanya di gudang, Cooper langsung mengeluarkan skill copetnya untuk mencuri kartu akses. Here, let me help you. You're strong. Saat Jamie dan Cooper semakin akrab, Jamie kembali menceritakan jika psikopat Butcher sudah memakan 12 korban dengan cara yang sadis. Lantas sambil menunjukkan foto korban, Jamie merasa yakin jika kali ini tim kepolisian mampu menangkapnya. Namun tanpa Jamie sadari jika psikopat itu kini berada di hadapannya. Yeah, take the top one. Setelah mendapat kaos dan kartu akses, Cooper kembali mencari cara untuk kabur. Melihat segambreng tim SWAT sedang briefing, dengan mentalnya yang kuat, Cooper berusaha menguping. Dan supaya tidak menarik perhatian, Cooper berpura-pura mengambil kopi. So many of you. Sorry. Setelah sedikit mendapat bocoran misi, Cooper bergegas pergi sambil nyolong radio tim SWAT. Sekembalinya ke venue, kali ini Cooper bisa dengan mudah menguping rencana penyergapan dari radio yang ia curi. Dalam sambungan tersebut, Scott yang memimpin operasi penggeledahan memberitahukan ciri-ciri dari psikopat Butcher, di mana menurut keterangan psikopat ini memiliki tato binatang di tangan kanannya. Kemudian, Cooper membuka denah gedung untuk mencari jalan keluar terbaik. Dan sebelum pergi, Cooper kembali izin pada Riley. Meski heran dengan gelagat ayahnya, namun Riley tidak terlalu ambil pusing. Sesaat kemudian, baru saja Cooper akan mengaktifkan alarm kebakaran untuk menciptakan kepanikan massal. Dari radio yang ia dengar, FBI ternyata sudah mengantisipasi hal itu, di mana para petugas hanya akan memperbolehkan wanita dan anak-anak untuk keluar. Mendengar hal itu, Cooper berusaha mencari cara lain untuk kabur. Melihat penjagaan ketat di mana-mana, Cooper pun mempunyai ide saat ia melihat warung makanan dengan botol minyak yang melimpah. Cukup sadis. Kemudian, Cooper memanfaatkan situasi dengan membawa celemek dan pergi ke rooftop. Namun sesampainya di rooftop, Cooper yang keciduk dua orang petugas beralasan jika ia sedang berusaha menenangkan diri dari insiden kecelakaan yang rekannya alami di dapur. Mendengar hal itu, si petugas yang curiga meminta Cooper menunjukkan tanda pengenal. Dan lagi-lagi hoki, dari saku celemek yang ia pakai, Cooper menemukan dompet salah satu pegawai. Alhasil ia pun berhasil lolos dari pemeriksaan. Dan lagi-lagi, Cooper kembali melihat sosok emak-emak peot yang ngejogrok di sisi korban minyak panas. Sekembalinya ke venue, Riley menegur si ayah dan langsung mengungkapkan keinginannya, di mana ia berharap bisa menjadi penonton terpilih yang bisa menemani penampilan Raven dan melihat konser dari belakang panggung. Mendengar hal itu, Cooper kembali mendapat ide untuk bisa lolos dari situasi ini. Hingga sesaat kemudian, Cooper bergegas menghampiri seorang kru konser bernama Night Salaman yang juga produser dari film ini. Dengan mengatakan jika anaknya mengidap kanker, ia pun berharap jika anaknya yang sedang jingkrak-jingkrak itu bisa menjadi penonton terpilih untuk naik ke atas panggung. Mendengar hal itu, Salaman pun menyanggupi permintaan tersebut. Excuse me. Selang beberapa saat, akhirnya para kru memilih Riley sebagai penonton terpilih. Jelas saja Riley terlihat kegirangan.
Setibanya di panggung, kru cantik bernama Kayla memberikan arahan pada Riley sebelum mentas di panggung, di mana sesaat lagi Riley diminta untuk maju saat Raven memanggil namanya. This is my favorite part of the concert. Riley, you wanna come dance with me? Saat putrinya beraksi, Cooper terlihat memikirkan cara selanjutnya, terlebih kepala FBI berada di dekatnya. Di tengah kebahagiaan Riley, Cooper langsung memanfaatkan situasi dengan menolong seorang penonton yang mengidap salatri. Don't try and stand up. Saat Cooper menasehati wanita ini untuk makan dulu sebelum pergi konser, di saat itu pula Kayla dan para petugas medis memuji kepedulian Cooper. Hingga sesaat kemudian, Kayla langsung mengajak Cooper dan Riley untuk menyaksikan lagu terakhir yang akan Raven bawakan. Di saat itu pula, Cooper yang berusaha berpikir untuk kabur seakan mendapat angin segar saat Kylie menawari mereka pulang lewat pintu belakang. You killed it. Di tengah rasa mual dengan tingkah sinikari bonding, Cooper kembali menguping rencana penyergapan, di mana Haley memerintahkan timnya untuk melakukan pemeriksaan pada seluruh pengunjung meski akan memakan waktu. Hingga sesaat kemudian, Kayla langsung datang dan mengarahkan Cooper menuju pintu belakang. Namun tak sesuai ekspektasi, Cooper langsung panik saat melihat banyaknya petugas sedang berjaga. Di tengah kebingungan, Cooper pun tidak tahu lagi harus melakukan apa. Hingga saat Raven datang, ia pun memiliki cara terakhir untuk bisa lolos. Melihat orang tua Riley, tanpa rasa curiga, Raven langsung mengajak Cooper ke ruang artis. Hingga sesaat kemudian, Cooper yang sudah tak tahu harus berbuat apa tiba-tiba mengaku pada Raven jika psikopat Butcher yang tim kepolisian cari merupakan dirinya. Setelah menunjukkan video Spencer yang disekap, Cooper yang berusaha kabur mengancam jika ia tidak akan segan mengaktifkan gas beracun menggunakan HP-nya untuk menghabisi Spencer jika Raven tidak mau membantu pelariannya. Mendengar hal itu sontak membuat Raven bimbang untuk mengambil keputusan. Singkat waktu, akhirnya Raven yang tak ingin Spencer mokad terpaksa menuruti permintaan Cooper. Di saat itu pula, Riley yang tidak mengetahui apa yang terjadi terlihat semeringah saat diberi tebengan oleh idolanya. Sementara di gerbang, tim kepolisian terlihat sibuk memeriksa semua pengunjung konser tanpa mereka tahu jika psikopat Butcher telah lolos. Limo's clear. Setelah berhasil lolos, Cooper meminta Raven menurunkannya di persimpangan jalan. Akan tetapi Raven yang tidak ingin psikopat ini lolos begitu saja berkata jika ia akan mengantar Riley sampai ke rumahnya. Saat Cooper terlihat panik, Riley langsung menelepon si ibu untuk memberitahukan kabar gembira ini. Namun Cooper yang kesal tak bisa berbuat apa-apa, terlebih ia tidak ingin kekopetannya diketahui oleh anaknya ini. Alhasil Cooper terpaksa memberitahu alamat rumahnya. Sesampainya di rumah Cooper, kedatangan Raven disambut hangat oleh keluarga Cooper yang mengajaknya untuk mampir. Lady Raven, would have made more if I had more things. Di dalam rumah, Cooper kembali mengancam Raven untuk tidak melakukan hal yang bodoh. Kemudian, saat Raven menikmati makanan yang Rachel suguhkan, ia langsung membahas sosok psikopat Butcher yang saat ini menjadi buronan polisi. Namun saat Raven akan menyebutkan ciri-cirinya, Cooper yang panik langsung memotong pembicaraan dan meminta Raven untuk segera pulang. Akan tetapi, Raven yang berusaha mengulur waktu meminta izin menggunakan piano sebelum ia pergi. Mendengar hal itu jelas membuat Riley semakin senang. Menyadari Cooper berusaha melakukan intimidasi, Raven meminta Riley untuk menemaninya.
Seusai menyanyikan lagu, Raven yang mengajak selfie langsung merebut HP Cooper dan tiba-tiba berdalih kebelet ngompol. Bagaikan om-om kang selingkuh, Cooper pun panik dan meminta Raven mengembalikan HP-nya. Saat Cooper dimarahi istrinya karena bertingkah anarkis, di saat itu pula Raven berhasil membuka aplikasi Kopet dan meminta Spencer memberitahukan keberadaannya. Is your name Spencer? It is. There was a broken lion. Less than a minute before we pulled into the house. Setelah mengetahui lokasinya, Raven langsung menggunakan live di Instakilo dan meminta bantuan para followersnya untuk mencari keberadaan Spencer yang disekap psikopat. Does anyone live on a street nearby where there is... Hingga salah satu followersnya mengetahui lokasi yang disebutkan, Raven langsung meminta supirnya untuk menelepon polisi. Di tengah kepanikan, Raven pun berteriak dan memberitahu keluarga Riley jika Cooper sebenarnya adalah psikopat Butcher. May I have my phone? Betapa kagetnya Cooper saat mengetahui Spencer berhasil diselamatkan berkat bantuan followers Raven yang setia. Di tengah kekesalan, Cooper yang menjadikan Raven sebagai tawanan langsung mengajaknya pergi. You're doing great. I'm sensing very little. Let's go to the car. It's Aurora Black. Di tengah kepanikan, Raven menanyakan alasan Cooper melakukan semua ini. Namun Cooper berkata jika ia hanya tak bisa melampiaskan amarahnya pada si ibu yang keburu mati. Di mana dulu Cooper selalu mendapat perlakuan kasar dari ibunya ketika masih kecil. Rupanya sosok emak-emak yang selalu Cooper lihat adalah mendiang ibunya. Namun sebelum pergi, Cooper yang melihat keluarganya menghadang merasa ragu untuk melanjutkan aksinya. Melihat hal itu, Raven langsung memanfaatkan situasi untuk kabur. Everything's gonna work out with those girls at school. Saat tim SWAT dan FBI berdatangan, di saat itu pula Cooper terlihat santuy mempersiapkan pelariannya. Namun tanpa diduga, Cooper berhasil kabur melalui pintu rahasia. Di saat itu pula, Raven langsung dibawa anggota SWAT pergi demi alasan keamanan. Aneh, aing mah. Tiba-tiba Cooper berhasil menyamar menggunakan seragam SWAT dan mampu lolos dari penyergapan. Kemudian Cooper berencana membawa Raven untuk disiksa secara perlahan. Fire code violations and stay vacant. I got the urge. That could never be true. Everyone's in. Namun untung saja mobil terhalang para warga. Di saat itu pula Raven berusaha meminta tolong. Melihat Raven meminta tolong, para anak muda langsung mengerubungi mobil tersebut. Di saat itu pula Cooper yang panik berusaha memikirkan cara untuk pergi. Untung saja Raven mempunyai tenaga Krishna dan mampu melepas pegangan limosin dengan mudah. Hingga saat Raven dilindungi warga, di saat itu pula Heli dan tim SWAT langsung mengepung Cooper. I will not ask again. Aneh, aing mah. Secepat itu Cooper mampu berganti kostum dan berhasil menggoblok-goblokin para petugas. Lantas dengan santuinya Cooper melenggang pergi.
Singkat waktu, saat para petugas kembali melakukan pencarian, Rachel merasa tidak percaya jika selama ini suaminya adalah seorang psikopat dingin dan kejam. Padahal di rumah, Cooper adalah orang yang penyayang. Lantas Haley berkata jika Cooper memiliki kelainan, seperti semua amarahnya ia lampiaskan pada orang lain dan seluruh kasih sayangnya ia tumpahkan untuk keluarga. Lantas sebelum pergi, Haley meminta Rachel untuk menelepon jika terjadi sesuatu. You always do that. My God, dengan teknik selinap kopet, tiba-tiba saja Cooper sudah nyantui di depan meja. Lantas tanpa basa-basi, Cooper yang kecewa terhadap istrinya berniat untuk menghabisinya malam ini juga. Ia pun merasa jika kasih sayang dan gaji yang ia berikan seakan dibalas dengan berak. Namun Rachel berkata jika meskipun emas dan harta kau berikan, tapi jika itu haram aku tidak sudi. Dirasa pusing beradu mulut, Cooper langsung membuka baju agar tidak kotor oleh darah. Namun sebelum itu, Rachel mengajukan permintaan terakhir, di mana ia ingin makan ojon cake bersama-sama sebelum mati. Mendengar hal itu, Cooper pun mengabulkannya. That's... Melihat bubuk aneh di piringnya seperti rinso, Cooper pun panik saat menyadari Rachel telah mencampurkan obat bius dalam makanannya. Di tengah sempoyongan, Cooper yang digoblok-goblokin berusaha menghabisi Rachel. That you are angry, son. Di tengah keadaan oleng, Cooper yang halu tiba-tiba melihat si ibu, di mana si ibu berkata jika ia telah menyesal memperlakukan Cooper terlalu keras. Dengan mata berkaca-kaca, Cooper terlihat bersedih. I accept you. Akhirnya, meski Cooper sempat menahan 2 electric gun, tapi akhirnya Cooper berhasil dilumpuhkan. Akan tetapi, kita turut prihatin karena satu anggota tim SWAT harus mengalami kebutaan dan pensiun di usia muda. Singkat cerita, saat tim kepolisian menggelandang Cooper pergi, tiba-tiba saja Cooper mengelus-ngelus sepeda anaknya. Sontak Riley tak bisa menahan tangis melihat kenyataan yang terjadi. Dan setelah berhasil melakukan penangkapan, Haley dan timnya langsung membawa Cooper ke Polda setempat. Tanpa diduga, Cooper berhasil membuka borgol di tangannya menggunakan ruji sepeda anaknya. Tapi semua itu tidak akan berpengaruh, terlebih kendaraan yang membawa Cooper ke Polda bukan odong-odong. Kemudian scene beralih pada Jamie yang menonton berita. Cooper Abbott, a local fireman and family man. Help him! I ain't talking to nobody. Nobody! Oh my God! Dengan bibir yang bergetar hebat, Jamie pun syok parah saat mengetahui jika Cooper yang sempat ia temui merupakan seorang psikopat. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, cukup seru di awal namun terasa aneh di akhir bukan? Tak ada yang perlu dibahas lagi karena intinya psikopatnya adalah Cooper. Namun sejak adegan keluar dari tempat konser, keanehan dan plot hole mulai bermunculan. Seolah film ini lupa jika tema film ini adalah psikopat, di mana film ini malah fokus pada adegan si artis yang bernyanyi yang merupakan anaknya si produser film ini. Sudahlah, terserah yang punya duit. IMDb untuk film ini adalah 6,0 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai segitu.
Mungkin segini saja review dan pembahasan film Trap 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.